Salam JDIH. Sobat JDIH, selamat berjumpa dalam edisi perdana podcast JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat. Dalam edisi perdana kali ini, kita ditemani oleh Ibu Yanu Sri Mulyani. Beliau adalah Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, karena ini edisi perdana, pastinya nanti kita akan mengajak Sobat JDIH untuk mengenal lebih jauh apa itu JDIH dan apa saja yang kira-kira akan kita tampilkan dalam channel YouTube JDIH ini. Baik, selamat sore Mbak Yanu ya. Kita sering manggilnya di KPU Sumbar itu Mbak Yanu, biar lebih akrab. Iya, selamat sore di. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, lagi sibuk sekali kayaknya ini KPU sekarang. Iya, untuk saat sekarang ini karena memang kita sudah memulai tahapan lanjutan, jadi ada beberapa tahapan yang saat sekarang ini sedang kita laksanakan dan memang saat sekarang ini KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sedang sibuk melaksanakan tahapan verifikasi faktual. Oke, pastinya jaga stamina terus ya Mbak Iya, ya? harus tetap. Nah, oke Mbak Yanu, seperti tadi sudah kita sampaikan ke Sobat JDIH bahwa ini edisi perdana di channel YouTube JDIH KPU Sumbar dan kita akan mengajak Sobat JDIH untuk mengetahui apa itu JDIH, kemudian nanti mungkin Mbak Yanu bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang JDIH, dasar hukumnya dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Mbak, yang paling mendasar, JDIH itu apa sih? JDIH ya? JDIH, iya. JDIH itu merupakan kepanjangan dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Jadi dalam JDIH ini ada namanya JDIHN, JDIH Nasional. Itu Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional, yang mana ini adalah merupakan sebuah wadah pendayagunaan dokumentasi informasi hukum. Jadi dalam JDIH ini memang merupakan salah satu tempat atau wadah yang mana di dalamnya itu dilakukan pengadministrasian produk-produk hukum, seperti itu. Oke, jadi ini memang persis di bawah divisinya Mbak Yanu ya? Iya, benar. Kalau di KPU memang ini di bawah divisi hukum karena memang berkaitan dengan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU itu sendiri. Dan ini apakah semua KPU di seluruh Indonesia itu punya JDIH sampai ke kabupaten kota atau KPU RI dan provinsi aja? Iya, kalau untuk di Satker KPU, KPU RI, kemudian KPU provinsi, ini memang sudah ada JDIH sampai ke level KPU provinsi. Tetapi untuk KPU kabupaten kota memang belum seluruh Indonesia itu sudah ada JDIH-nya. Jadi di beberapa provinsi memang sudah ada KPU kabupaten kota yang memiliki JDIH itu sendiri. Tetapi khusus untuk KPU provinsi kita memang baru sampai levelnya di provinsi. Untuk KPU kabupaten kota di Sumatera Barat itu belum ada. Kenapa sih Mbak harus ada JDIH di KPU gitu? Apa yang melatar belakangi lahirnya JDIH ini? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena JDIH ini kan merupakan sebuah wadah di mana sebuah satker itu bisa mendokumentasikan produk-produk hukumnya. Jadi kenapa harus ada JDIH? Di dalam regulasinya sebenarnya JDIH ini merupakan sebuah kewajiban bagi sebuah satker untuk mengadakan JDIH. Karena penataan JDIH yang baik, kemudian pengelolaan JDIH yang dilakukan secara tertib administrasi, ini merupakan bagian dari tata pemerintahan yang transparan dan juga pemerintahan yang baik. Oke, biar masyarakat lebih ini lagi ya, lebih informatif tentang hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pemilu ya. Iya, selain itu memang agar supaya memang masyarakat bisa mengakses dengan mudah seluruh produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh satker manapun, apakah itu KPU, kemudian pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten kota juga iya. Memangnya kalau KPU provinsi itu produk hukumnya apa aja Mbak? Kalau untuk KPU provinsi, karena yang harus ada di dalam JDIH itu adalah seluruh produk-produk hukum, maka yang ditampilkan di dalam JDIH kita ya seluruh produk hukum yang kita hasilkan, misalnya keputusan-keputusan KPU provinsi, kemudian juga keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, Bawaslu, karena kita kan juga selama ini juga ada mungkin sengketa dengan yang dilakukan di Bawaslu, di pengadilan. Jadi itu seluruhnya kita masukkan di dalam JDIH. Oke.
Sebagai pemerintah pastinya setiap langkah-langkahnya itu ada dasar hukum yang yang menjadi pijakannya untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau untuk JDIH ini dasar hukumnya apa, Mbak? Ya, kalau untuk JDIH itu memang telah diatur ataupun dikeluarkan peraturan presiden itu nomor 33 tahun 2012. Jadi di sana diatur terkait bagaimana pengelolaan JDIH, kenapa harus ada JDIH, kenapa satker ataupun lembaga itu wajib memiliki JDIH, ada di dalam peraturan presiden nomor 33 tahun 2012 itu. Oke, jadi aturannya sudah jelas dan pasti ya? Iya, benar. Kalau tujuan dibentuknya JDIH tadi selain yang sudah Mbak Yanu sebutkan mungkin? Iya, karena pengelolaan JDIH ini kan merupakan pengadministrasian dokumen ataupun produk-produk hukum. Jadi tujuannya kenapa itu dilakukan agar supaya memang memastikan dan menjamin pengelolaan dokumen hukum itu teradministrasikan dengan baik. Kemudian tujuan lainnya adalah agar supaya kalau memang itu sudah teradministrasikan dengan baik, maka secara otomatis itu nanti publik dapat mengakses dengan mudah dan juga dengan cepat. Jadi ketika misalnya ada publik yang membutuhkan keputusan KPU provinsi tentang pemilihan misalnya, jadi tidak perlu datang langsung ke kantor KPU. Jadi dia bisa mengakses JDIH kita dari rumah atau dimanapun dia bisa mengakses dengan mudah. Jadi tujuannya agar supaya juga selain itu dokumentasi hukum yang sudah tertata dengan rapi tadi itu memang bisa menghasilkan sebuah dokumen yang benar-benar akurat dan juga valid sehingga publik yang membutuhkan itu bisa terlayani dengan baik. Oke, cocok ya sama new normal ya. Jadi ya, kita nggak harus datang ke kantor. Ya, nggak harus ketemu secara fisik, nggak harus ketemu langsung, tapi bisa lewat akses JDIH, akses online. Iya, benar. Berarti ada website. Ada. Gitu. Apalagi Mbak yang ada untuk ini? Kalau sejauh ini yang sudah dikelola oleh JDIH KPU provinsi itu kita ada Facebook, kemudian ada Twitternya juga, kemudian juga ada YouTube, kemudian ada juga Instagram. Jadi lengkap di sana. Yang mana memang kita mengelola itu seluruhnya itu informasi yang berkaitan dengan produk-produk hukum yang sudah dikeluarkan oleh KPU itu kita masukkan di dalam pengelolaan itu, baik itu di Twitter, Facebook, kemudian Instagram dan juga YouTube. Jadi memudahkan masyarakat banget ya Mbak ya. Apalagi mungkin yang mau bikin skripsi gitu ya. Iya benar. Mahasiswa yang mau bikin skripsi atau juga peserta pemilu yang barangkali membutuhkan data untuk persiapan pemilihan selanjutnya atau pemilu selanjutnya, itu bisa juga mengakses atau minimal ingin membutuhkan data apa-apa saja itu bisa diakses. Oke. Keren sekali Mbak. Iya. Kemudian kalau di KPU provinsi itu ada strukturnya juga nggak ini JDIH? Maksudnya siapa aja yang mengelolanya? Kemudian mungkin ada atasannya atau apalah, seperti apa struktur organisasinya? Ya, kalau untuk JDIH sendiri ini karena memang membutuhkan SDM ya. Jadi memang sesuai dengan regulasi yang ada itu memang ada strukturnya. Jadi strukturnya itu terdiri dari pembina. Kalau pembina itu di lingkungan KPU provinsi itu adalah komisioner. Jadi komisioner KPU provinsi Sumatera Barat itu menjadi pembina. Kemudian selain pembina kita juga ada tim teknis. Tim teknis ini adalah yang mengelola bagaimana JDIH itu bisa dikelola dengan baik. Jadi misalnya nanti akan ada SDM yang dia akan mengelola fokus kepada Instagram. Ada juga SDM yang ditempatkan untuk mengelola Facebook, YouTube dan juga Facebook itu sendiri, seperti itu. Jadi ada pembagian SDM yang ditugaskan untuk mengelolanya, sehingga teman-teman yang sudah ditugaskan itu bisa fokus sendiri-sendiri di bagiannya. Karena kalau dijadikan dikelola oleh satu SDM, karena dia harus mengelola banyak akun misalnya, jadi ini tidak terfokus dia. Oke, jadi media sosial itu juga jadi fokusnya JDIH juga ya untuk memberikan akses ke publik ya. Benar. Jadi semua akun semua platform media sosial itu dimanfaatkan. Iya, kita manfaatkan karena memang ini kan juga kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ya. Karena memang masyarakat sekarang kita juga bisa membaca kebutuhan masyarakat itu bisa nanti apakah di media sosial dia bisa mendapatkannya atau seperti apa. Jadi kita sesuaikan dengan itu. Kadang sekarang kan yang sedang
misalnya sedang gencar-gencarnya, mungkin banyak masyarakat itu yang sering melihat di Facebook. Makanya kita adakan juga JDIH di Facebook. Untuk kalangan milenial misalnya itu Instagram, ya kita adakan juga JDIH di Instagram, seperti itu. Oke, informatif sekali ini apa yang udah disampaikan oleh Mbak Yanu. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita sore hari ini, ada yang ingin Mbak sampaikan mungkin kepada sobat JDIH kita, ada mungkin apa ya, ajakan atau himbauan untuk JDIH ini? Iya. Silakan Mbak. Sahabat JDIH, karena kita KPU Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki JDIH, maka kita berharap pengelolaan JDIH di KPU Provinsi Sumatera Barat ini bisa membantu publik dalam mendapatkan dan mengakses informasi-informasi terutama yang berkaitan dengan produk hukum yang sudah dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan sebagai informasi juga perlu kami sampaikan bahwa meskipun KPU Kabupaten Kota belum memiliki JDIH tersendiri, tetapi produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kota ini juga ada di dalam JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat. Jadi kita jadikan dalam satu wadah di KPU Provinsi Sumatera Barat, sehingga bisa memfasilitasi seluruh masyarakat yang membutuhkan produk, baik itu produk dari KPU Kabupaten Kota maupun provinsi itu sendiri. Oke, sudah terintegrasi dengan baik. Iya, ya. Benar. Baiklah Mbak Yanu, terima kasih sekali atas kesempatannya berbincang-bincang sore hari ini. Oh ya Mbak Yanu, kita punya sapaan khasnya JDIH buat sobat-sobat JDIH di rumah loh. Iya. Mbak Yanu bisa bagaimana? Salam JDIH. Oh gitu. iya, boleh kita coba ya. Boleh kita coba untuk menutup pertemuan kita kali ini dengan salam JDIH. Oke. Siap. Dalam hitungan ketiga ya. Oh iya, boleh. 1, Biar serentak ya. 2, 3. Salam JDIH.